Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan selalu datang membawa ketenangan, serta waktu yang tepat bagi kita semua untuk menenangkan hati, sambil menengok kembali jejak-jejak sejarah yang membentuk peradaban Islam hari ini. Selamat datang dalam perjalanan panjang menyusuri jejak-jejak cahaya. Inilah Sejarah Islam, bersama saya Iva Syarahman. Setelah peristiwa di Gua Hira, di dalam celah sempit Gua Hira tempat wahyu pertama itu turun, suara Iqra masih terngiang-ngiang. Apa yang terjadi setelah sosok cahaya itu menghilang? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak turun dari gunung dengan perasaan bangga ataupun jumawa, melainkan sebaliknya. Dalam riwayat disebutkan bahwa beliau turun dengan langkah kaki yang berat, jantung yang berdegup kencang, dan tubuh yang gemetar hebat lantaran menggigil kedinginan karena rasa takut yang luar biasa. Setibanya di rumah, beliau langsung menemui istrinya Khadijah. Tanpa menjelaskan apa yang terjadi di Gua Hira, beliau hanya meminta satu hal dengan tubuhnya yang terus gemetar. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Khadijah pun segera menyelimuti suaminya dan membiarkannya beristirahat hingga rasa takut dan menggigilnya reda. Setelah merasa lebih tenang, barulah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang terjadi kepada Khadijah dan berkata, "Aku khawatir sesuatu akan terjadi pada diriku." Ia menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya di Gua Hira kepada Khadijah. Beliau sempat merasa khawatir dengan apa yang baru saja menimpanya. Namun, Khadijah memberikan respon yang sangat tenang. Ia tidak meragukan cerita suaminya sedikit pun. Khadijah justru meyakinkan beliau dengan berkata, "Sekali-kali tidak, sungguh Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung tali persaudaraan, suka menolong orang yang membutuhkan, membantu orang miskin. Engkau juga suka menjamu tamu, dan membantu orang untuk menunaikan haknya." Khadijah meyakinkan Muhammad suaminya bahwa Allah tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padanya. Karena selama ini Muhammad dikenal sebagai orang yang selalu menyambung silaturahmi, membantu orang susah dan memuliakan tamu. Percakapan di dalam rumah ini menjadi momen penting. Khadijah secara langsung menjadi orang pertama yang mempercayai wahyu tersebut. Nah, setelah kondisi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai tenang, Khadijah memutuskan untuk membawa beliau menemui sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah seorang kakek yang sudah sangat tua dan kehilangan penglihatannya. Di masa jahiliyah itu, ia memilih untuk memeluk agama Nasrani dan memiliki kemampuan menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Karena pengetahuannya yang luas tentang kitab-kitab terdahulu, Khadijah merasa Waraqah adalah orang yang tepat untuk dimintai pendapat. Setibanya di sana, Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Wahai sepupuku, dengarkanlah cerita dari keponakanmu ini." Waraqah kemudian bertanya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai keponakanku, apa yang telah terjadi padamu?" Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan seluruh peristiwa yang beliau alami di Gua Hira secara jujur dan apa adanya. Mendengar penuturan itu, Waraqah memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Itu adalah namus atau malaikat Jibril yang dahulu pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Seandainya saja aku masih muda dan masih hidup saat kaummu mengusirmu nanti. Mendengar kata mengusir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut dan bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, tidak ada seorang pun yang membawa pesan seperti yang engkau bawa, kecuali ia akan disakiti atau dimusuhi. Jika aku masih hidup saat hari itu tiba, aku pasti akan menolongmu dengan segenap kemampuanku." Namun, tidak lama setelah pertemuan bersejarah itu, Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Setelah pertemuan pertama di Gua Hira, wahyu tidak langsung turun kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beberapa waktu.
Para ulama berbeda pendapat mengenai durasinya, namun pendapat yang lebih kuat menurut riwayat Ibnu Abbas adalah hanya berlangsung selama beberapa hari. Hal ini sengaja Allah takdirkan sebagai masa transisi agar rasa takut yang beliau alami di gua segera hilang, sekaligus untuk menumbuhkan rasa rindu yang mendalam di hati beliau agar lebih siap dan tegar saat menerima wahyu berikutnya. Jeda ini juga menunjukkan bahwa wahyu adalah hak mutlak Allah sepenuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kuasa untuk mengatur kapan wahyu harus turun. Selama masa penantian tersebut, beliau mengalami kegelisahan yang sangat besar. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, Aisyah menceritakan kesedihan beliau yang luar biasa. Wahyu pun mengalami keterputusan hingga membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Setiap kali mencapai puncak bukit, muncullah Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah yang benar." Sehingga badan dan jiwa beliau tenang kembali lalu pulang. Setelah rasa takut berganti menjadi semangat untuk menanti, malaikat Jibril akhirnya menampakkan diri untuk kedua kalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan momen ini dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah. Ketika aku tengah berjalan-jalan, tiba-tiba aku mendengar suara yang berasal dari langit. Ternyata malaikat yang dahulu mendatangiku ketika di Gua Hira duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Aku pun merasakan ketakutan. Maka aku pulang dan katakan, selimutilah aku, selimutilah aku. Kejadian ini menandai kembalinya hubungan langit dan bumi secara berkesinambungan. Momen itulah yang menjadi latar belakang turunnya wahyu kedua, yaitu awal surat Al-Mudaththir, "Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan." Ayat ini secara resmi menandai dimulainya tugas beliau, bukan lagi sebagai hamba yang mendapatkan kabar, tetapi sebagai rasul yang diperintahkan untuk mengajak manusia meninggalkan dosa dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah perintah ini turun, wahyu pun mulai datang secara rutin dan teratur, memperkuat langkah beliau dalam memulai dakwah, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepadanya. Dakwah beliau ini dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi ya pemirsa. Dimulai dari lingkaran keluarga dan orang-orang terdekat terlebih dahulu, sehingga dikenal dengan nama dakwah sirriyah. Keluarga terdekat dan sahabat-sahabat yang sudah beliau kenal dengan baik, berusaha beliau dakwahi, sehingga mereka pun menerima Islam sebagai ajaran agama yang benar. Di antara orang-orang yang pertama masuk Islam tentunya yang pertama istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang kedua ada Maula atau mantan budak beliau Zaid bin Haritha bin Syarahil Al-Kalbi. Kemudian yang ketiga ada keponakan beliau yakni Ali bin Abi Thalib. Dan yang keempat sahabat beliau yang paling dekat dengan beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka semua memeluk agama Islam pada permulaan dakwah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang memeluk Islam. Adapun Ali, beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak kecil. Sedangkan Khadijah, beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita. Dan Zaid bin Haritha, beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan maula atau mantan budak. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang memiliki kedudukan paling istimewa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat penduduk Mekah mendustakan kenabian beliau, Abu Bakar adalah orang pertama dari kalangan laki-laki dewasa yang membenarkan tanpa ragu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian. Namun kalian berkata, engkau dusta. Sedangkan Abu Bakar berkata, dia benar. Ia telah mengorbankan jiwa dan hartanya demi aku. Ketokohan Abu Bakar sebagai sosok yang luwes, berwawasan luas dan pedagang yang sukses menjadikannya sangat disegani oleh kaum Quraisy. Keunggulan karakter ini beliau gunakan sebagai sarana dakwah yang sangat efektif. Beliau tidak hanya memeluk Islam sendirian, tapi bergerak mengajak orang-orang yang ada di lingkungannya yang memiliki kualitas pribadi yang unggul untuk mengenal kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat kerja keras dan pengaruh Abu Bakar As-Siddiq, 5 tokoh besar Quraisy menyatakan masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Kelima orang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar ini merupakan sosok mulia yang memberikan kontribusi besar bagi tegaknya Islam di masa awal.
Luar biasanya, Abu Bakar bersama 5 orang tersebut termasuk dalam kelompok 10 sahabat yang secara khusus dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah meridai Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat Rasulullah lainnya. Setelah beberapa tahun dakwah secara rahasia, turunlah perintah Allah untuk berdakwah secara terbuka. Namun, respon kaum Quraisy sangat keras. Karena mereka gagal menghentikan dakwah dengan intimidasi fisik, mereka melakukan pemboikotan total terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum Quraisy merasa terancam secara ekonomi dan kekuasaan. Mereka membuat piagam boikot yang digantung di dalam Ka'bah. Isinya sangat kejam. Tidak boleh ada yang menjual makanan, membeli barang, atau menikah dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, yakni keluarga Nabi. Selama 3 tahun, umat Islam dan keluarga Nabi terisolasi di sebuah celah bukit yang sempit, yakni Syi'ab Abi Thalib. Jadi selama itu mereka harus bertahan hidup dengan sisa-sisa perbekalan. Ketika makanan habis, para sahabat dan keluarga Nabi terpaksa memakan dedaunan kering untuk mengganjal perut. Tangisan anak-anak yang kelaparan terdengar sampai telinga penduduk Mekah di balik bukit. Namun hati kaum kafir Quraisy tetap membatu. Masa ini menguji siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tetap setia pada hubungan kekeluargaan. Sampai akhirnya boikot tersebut berakhir karena beberapa tokoh Quraisy merasa iba dan merobek piagam boikot yang dimakan rayap. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan pertolongan melalui jalan yang tidak terduga, bahkan melalui orang-orang yang saat itu belum beriman. Riwayat ini disebutkan oleh para sejarawan besar seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu bahwa piagam boikot yang digantung di dalam Ka'bah telah dipakan oleh rayap. Seluruh isi tulisan yang berisi pemutusan hubungan, ketidakadilan, dan kezaliman itu habis dimakan rayap, kecuali tulisan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, yang berada di bagian atas piagam tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gaib tentang rayap ini kepada pamannya, Abu Thalib, dengan penuh percaya diri. Abu Thalib kemudian menemui tokoh-tokoh Quraisy yang sedang berkumpul di Masjidil Haram. Abu Thalib berkata, "Keponakanku mengabarkan bahwa piagam kalian telah dimakan rayap dan tersisa hanyalah nama Allah. Mari kita buktikan. Jika ia benar, maka hentikan boikot ini. Jika ia berbohong, aku akan menyerahkannya kepada kalian." Sambil pembuktian piagam itu dilakukan, sebenarnya sudah ada gerakan dari dalam Mekah sendiri. Ada 5 tokoh Quraisy yang merasa bahwa boikot ini sudah melampaui batas kemanusiaan. Mereka adalah Hisham bin Amr, orang yang memulai inisiatif karena merasa sedih melihat saudaranya kelaparan. Zuhair bin Abi Umayyah, Al-Mut'im bin Adi, Abu Al-Bakhtari bin Hisham, dan Zam'a bin Al-Aswad. Zuhair bin Abi Umayyah bahkan berteriak di depan Ka'bah, "Wahai penduduk Mekah, apakah kita bisa makan dan berpakaian sementara Bani Hashim binasa? Tidak bisa menjual dan membeli? Demi Allah, aku tidak akan duduk sampai piagam zalim ini robek." Saat mereka pergi ke Ka'bah untuk mengambil dan merobek piagam tersebut, mereka mendapati kenyataan yang persis seperti yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Piagam itu sudah hancur dimakan rayap dan hanya menyisakan tulisan nama Allah. Melihat mukjizat dan keberanian 5 tokoh tadi, kaum Quraisy tidak punya pilihan lain selain menghentikan pemboikotan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pun akhirnya bisa keluar dari pengasingan tersebut setelah 3 tahun menderita. Dari perjalanan awal dakwah ini, kita belajar satu hal penting tentang sisi kemanusiaan. Setiap jiwa, sekuat apapun ia pasti membutuhkan tempat untuk berbagi beban. Peran Khadijah radhiyallahu anha menunjukkan bahwa tempat terbaik untuk mencurahkan kegelisahan adalah kepada mereka yang terpercaya, tulus, dan mampu memberikan ketenangan. Namun lebih dari itu, kisah ini mengajarkan kita untuk selalu kembali kepada Allah yang Maha Mendengar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu beristighosah dan bersungguh-sungguh memohon bantuan Allah di tengah masalah besar, hingga Allah menjadikan hati beliau tentram kembali. Namun apa yang akan terjadi jika sosok pendamping paling terpercaya itu tiba-tiba pergi untuk selamanya? Di saat perjuangan dakwah sedang di puncak tekanan, satu persatu sandaran manusiawi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilepaskan oleh Allah. Bagaimana beliau menghadapi kesendirian setelah kepergian Khadijah? Dan hadiah luar biasa apa yang Allah berikan untuk menghibur duka terdalam beliau? Saksikan di episode selanjutnya, Tahun Kesedihan dan Perjalanan Menembus Langit dalam sejarah Islam hanya di Unhas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.